Pengabdian itu kesadaran untuk mengarahkan semua kesadaran kita kepada Zat Maha Suci itu. Jadi mengabdi itu bukan bersujud, bukan ya? Bukan. Kesadaran, Pak. Lagi ini Kang ya, mohon nanti untuk pencerahannya. Jadi kalau saudara-saudara kita yang di luaran sana yang masih mengikuti ajaran dari luar ya, yang katanya orang-orang Jawa sekarang itu bermunculan katanya kan ajaran dongeng ya. Memang kita semua menganggapnya memang dongeng, sebab kita otak-atik nggak ada itu saripatinya, tetap dongeng ya toh. Lah ini kalau orang Jawa untuk penebusan dosa itu sendiri kan stop ya toh, dari perilaku. Yang dulu melakukan kekeliruan, kesalahan kita stop dan menggantikan dengan perubahan untuk menjadi kebenaran. Nah, kalau saudara-saudara kita yang masih mengikuti ajaran dongeng, lah kok alangkah enaknya dengan membaca itu diampuni dosanya. Ini loh Kang, mohon pencerahannya kan. Nggak bisa. Aku bisa, kalau saya pribadi bisa berani mengeklaim kalau dengan hanya dikatakan berdoa membaca ya katakan. Kalau enggak, ini bukan di sudut manapun ya. Ini enggak menyinggung di satu sudut, enggak pokoknya ya tidak menyinggung siapapun. Kita berbicara kenyataan, fakta yang jadi ada gitu. Yang bisa menebus dosa atau karma itu ya diri kita sendiri melalui stop dari perilaku lama. Nah, terus diperbarui dengan perilaku kita diubah. Yang biasanya dulu kita mencari-cari kesalahan orang lain, kita stop, nggak mencari lagi kesalahan orang lain. Yang dulu kita sering rasani konco, rasani wong, stop. Dulu kita suka korupsi bahasanya ya, korupsi. Nah korupsi kan banyak macamnya tuh Bu. Di stop. Yang berkaitan dengan itu di stop semua. Ini Mas, kita kembali ke Wahyu Pacagain Mas ya. Ketika kita sudah melakukan patrap Wahyu Pacagain, Iya. Itu untuk apa Mas? Untuk apa saja? Kalau Wahyu urean daripada bacaan Wahyu Pancagain itu sarana untuk mengabdi. Tapi kalau untuk bertobatnya ya tetap sama, stop dari perilaku yang lama. Nah, sarana untuk mengabdikan diri kepada hidup kepada Zat Maha Suci ya kita cukup melakukan barometernya, yaitu patrap samadhi. Nah, itu patrap samadhi itu kan dia mempersilahkan kuasa Gusti untuk berkuasa ke dalam jiwa raga kita. Nah, sehingga hidup sendiri dulu Mas yang akan berkoneksi dengan secara teori saya ya, anggap ini teori ya, anggap teori saya itu untuk berkomunikasi dengan Zat Maha Suci. Contoh mengabdi itu dalam bentuk apa? Pengabdian itu kesadaran untuk mengarahkan semua kesadaran kita kepada Zat Maha Suci itu. Jadi mengabdi itu bukan bersujud, bukan ya? Bukan. Kesadaran, Pak. Kesadaran atau pikiran atau batin atau keinginan itu yang hanya bertujuan kepada Zat Maha Suci hidup. Bukan aku menyujud menyembah, bukan. Sikap untuk menyadari bahwa aku sedang berserah diri kepada Sang Pencipta. Nah, untuk mengarahkan ini berarti
angan-angan, pikiran, batin atau kelamin ini berarti wis nggak usah cawe-cawe, biar hidup itu sendiri yang menyelesaikan dengan sendirinya. Kita nggak bisa mengarahkan dia atau memanggil, nggak bisa. Is pokok cukup diam, kesadaran cukup diam, nggak. Makanya samadhi itu kan semeleh yang memedi, artinya membuang rasa ketakutan, membuang rasa keraguan, wasumelang dan sebagainya. Termasuk intisari PT ini percaya diri bahwa dengan diam hidup akan berkoneksi dengan zat maha suci hidup itu sendiri. Dan yang bisa itu bukan manusia yang bisa menghakimi, bukan manusia ya. Ketika jenengan mengabdi kepada Gusti, saya ngeklaim jenengan itu tidak bisa, itu bukan manusia, yang tahu hanya dia sendiri. Samadhi dengan meditasi itu beda apa enggak? Beda, Mas. Beda gitu. Kalau meditasi itu kan fokus konsentrasi untuk sebuah energi. Jadi kalau senam ya ada tacanya sendiri, kalau samadhi untuk spiritual itu ada cara sendiri. Kalau sebuah keilmuan kan pakai meditasi itu. Kepingin sakti itu dengan cara meditasi, menggunakan esensinya sukma tadi. Kalau tujuan dari samadhi sendiri itu untuk apa? Samadhi itu pasrah, Pasrah ya. semeleh, pasrah, menerima, mempersilahkan. Pasrah, menerima, mempersilahkan ini kan upayanya apa tuh Mas selain menang? Selain menang kan nggak ada. Jadi tinggal diam, kesadarannya cuma mengabdi kepada sang yang tunggal atau sang pencipta. Kalau saya kan zat maha suci hidup atau Romo kan. Romo kan artinya roh manunggal tadi. Jadi kalau saya tadi itu versi sebutan nama-nama itu kan kita sendiri yang menciptakan ya. Saya mau menyebutnya Tuhan itu sebagai, misalkan sebagai dewa ya itu kan tergantung saya menyebutnya, itu tergantung saya pribadi ya. Karena nama-nama itu kan manusia yang menciptakan, bukan dia sendiri nggak punya nama. Siapa Tuhan itu nggak punya. Siapa yang pernah mendengar namanya Tuhan secara langsung? Ya, siapa yang menamai Tuhan itu? Yang menamai ya cuma kan sebagai filosofi. Oh berarti sang pencipta itu ya, hanya manusia berkesadaran ada yang sang pencipta. Akhirnya lalu siapa sang pencipta itu? Nah itulah muncul nama-nama diciptakan agar ada. Yang penting kan hakikatnya tetap di kesadaran tuh, mengabdi kepada zat maha suci hidup itu sendiri. Kadang saya juga berpikir sampai ke situ Pak, bahwa tadi disebutkan Tuhan kan nggak duwe nama ke sini, nggak punya nama tuh. Siapa sih pernah Terus sekarang kan orang ngomong Allah tiap hari. Nah, yang tak khawatirkan pula jenenge Tuhan itu orang Allah kan kecelek tuh. Ya termasuk Yesus juga ya. Yesus termasuk juga, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal, Yahweh, Sang Yang Menang. Ya termasuk Romo yang tak sebut tadi, termasuk zat maha suci itu tadi, itu semua manusia yang menciptakan. Antara ya dengan tidak semua masih dalam tanda tanya, dalam kutip tanda tanya. Antara ya dengan tidak yang menjawab keyakinan. Nah, kalau sudah mengarah kepada keyakinan ini loh yang sulit keyakinan, kepercayaan ini kan yang penting aku percaya, yang penting aku yakin iki kan sing akhirnya egonya bangkit kan. Saya pernah ketemu orang Pak. Iya. Sebenarnya yang menciptakan Tuhan sendiri itu kan manusia. Karena yang memberi nama Tuhan juga manusia. Iya. Pak, nanti sepakat nggak jika Tuhan itu sebagai yang menciptakan manusia? Isi alam semesta ini yang bisa berkata kan hanya manusia. Betul. Lalu siapa kalau bukan manusia?
Sebelum ada manusia itu nggak ada sebutan nama-nama, perbedaan apapun nggak ada. Yang binatang ya hidup asik dengan dirinya. Yang bangsa-bangsa lain seperti ikan, burung, damai dengan kehidupan sendirinya, nggak ada burung ditembak, nggak ada. Ya, termasuk nama-nama Tuhan itu nggak ada. Ya, siapa yang pernah mendengar sebelum kita ada? Kan nggak bisa mendengar loh. Wong kita nggak ada mendengar. Iya. Ya kan? Kalau manusia ini nggak ada, otomatis kita kan nggak mungkin berbicara tentang sang pencipta, sang apa, nggak ada, nggak ada. Berarti intinya bisa diambil kesimpulan yang maha gaib itu sebenarnya bukan Tuhan tapi manusianya gitu. Manusianya, yang gaib itu manusianya, karena manusianya ini mereka-reka. Ini loh, gaib itu kan yang nggak nyata, ini yang dinyatakan. Nggak nyata dinyatakan, itu loh gaib. Katanya ini gaib, nggak nyata kok. Lebih pintar manusia daripada Tuhan. Ya, Iya, betul itu. Tuhan manusia berani mengharamkan sesuatu gitu mas. Berani ngomong surga neraka itu. Ya termasuk saya tadi itu kan melebihi kecerdasan Tuhan toh. Ya. Yang saya lakukan tadi itu loh. Iya betul ya. Kok bisanya aku berkata seperti itu? Itulah kegaiban dari manusia. Nah, itu loh gaibnya ya, manusia. Itu ya logis ini Pak. Iya, makanya saya nggak bisa saya mengatakan orang itu nggak bisa. Saya sendiri ini loh tukang asumsi ya. Tukang asumsi Tuhan itu seperti ini kan asumsi toh, nyatanya kita nggak pernah menyaksikan. Iya, monggo. Oh, nggih. Ini yang mungkin yang terakhir Pak nggih. Kita sebagai manusia gitu. Jadi kan kepengen ketika kita punya sesuatu itu terwujud gitu. Dan keinginan apapun bisa terkabulkan gitu. Ada nggak cara untuk mewujudkan kehendak dan keinginan itu sendiri Pak? Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya nggak punya metode itu, Mas. Karena kalau sudah mewujudkan sesuatu itu mendahului, cawe-cawe dengan ini loh, 3 jodoh rezeki pati. Gitu. Nah kalau sudah berbicara tentang rezeki ini saya nggak bisa cawe-cawe. Adapun itu menggunakan akal. Ya hasilnya juga manipulasi, memaksa. Bisa itu terwujud, tapi juga akan mengalami penebusan. Nah, penebusan sebagai apa? Terkadang ketipu, kecelakaan, sakit, bla 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 dan sebagainya. Karena hasil daripada ego tadi, mengakal. Kerja 2 kal karepe wong-wong dibujuki ben dhek duwe keuntungan sing lebih dia. Iku sampurnane manusia hidup kan seperti itu. Itu kan kaitannya di situ. Kalau secara hakiki saya nggak punya, karena saya tinggal mempersilahkan, tinggal menjalankan wadahku sebagai manusia. Aku tinggal berperan sebagai manusia. Jika ada pekerjaan saya lakukan. Ada pekerjaan saya lakukan, ada hasil seberapa untuk kebutuhan raga kita hidup di dunia, tak terima sesuai naturalnya, nggak tak sambati, nggak tak kelui, nggak tak apa-apain, pokoknya tak terima dengan legowo, apapun itu bentuk hasilnya. Apakah dengan kita melakukan patra bersama bisa? Nggak bisa gitu. Patra samadhi itu cuma metode, alat untuk menyatu dengan Gusti atau menyatu dengan hidup. Bukan menyatu dengan Tuhan loh ya. Menyatu dengan hidup dan sedulur papat kali mepancer ruh-ruhnya ini loh. Nah setelah ini manunggal menjadi satu. Nah nah ini kan tinggal ruhnya ini. Kalau dia raganya ini mau
tulus melakukan hidup dengan sungguh-sungguh, maka ini akan menjadi murni lakunya. Jiwa raga ini murni. Nah, kalau murni ini loh, berarti sinyal antara hidup dan maha hidup itu berkoneksi. Nggih, sampun cekap atas nggih, matur subanun. Matur suwun. Salam rahayu. Selamat. Terus.